Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma wa sallallahu alaihi wa ala alihi syarifuna ila hadratin nabi wa ali nabi khususan di dalam sahih hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin radiyallahu anna wa ankum wa lil muslimina wal muslimat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi bid dharain amin. Bahagian pertama, ta'at zahir, yaitu tiap-tiap pekerjaan ibadah yang dikerjakan oleh anggota zahir. Jadi bahagian yang pertama ini pengarang kitab memulai dengan masalah ta'at zahir, yaitu amal ibadah yang kita lakukan yang mengerjakannya itu adalah anggota zahir kita, meskipun wajib diisi dengan batin. Nah, jadi ibadah yang kita lakukan, yang dilakukan oleh anggota zahir ini, itu wajib diisi dengan amal batin, seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, dan lain-lain amalan yang dikerjakan dengan anggota. Nah itu. Jadi sembahyang yang kita gawi itu di samping kita mengerjanya dengan anggota zahir kita, dengan menyempurnakan daripada syarat dan rukunnya, dari takbiratul ihram sampai salam. Nah itu mesti diisi jersidin, wajib diisi dengan batin. Artinya waktu kita mengerjakan ibadah sholat, sembahyang itu, hati kita ini wajib untuk melaksanakan daripada supaya jangan lalai, supaya sembahyang kita itu ada bernilai khusyuk,
ada bernilai khudur, ada nilainya khudur hati di dalam mengerjakan sembahyang. Nah, jadi sembahyang ini ada zahir aja yang kita baiki. Nah, tapi waktu beribadah mengerjakan sembahyang ini batinnya kita isi supaya kita dalam sembahyang itu kada lalai, kada lupa. Lawan siapa? Lawan Allah. Nah, karena di dalam sembahyang seberapa kita mengingat Allah, saitu juga nilai kita sembahyang. Nah, jadi bapak-banyakan mengingat Allah di dalam sembahyang, karena itu nilai kita. Imam Al-Ghazali mengajari kita ada beberapa macam supaya di dalam kita mengerjakan sembahyang itu minimal benar bagi kita orang yang awam ini, ya kan, mengurangi waktu sembahyang itu mahayabang benar. Mahayabang, tahu ya kalau pian? Mahayabang tuh pikiran banyak keduniaan. Waktu sembahyang, ya kan, awaknya sembahyang, ya kan, awaknya di masjid, awaknya di musholla, nah sembahyang, tapi pikirannya, ya kan, di luar. Lebih banyak. Nah, kalau yang semacam ini berarti ibadah sembahyang kita itu masih berdosa. Karena dalam sembahyang tadi ujar sidin wajib kita batin kita itu, ya kan, diisi waktu mengerja sembahyang. Nah, kata Imam Ghazali yang pertama, supaya kita ini mengarah kepada khusyuk, supaya mengarah hati kita ini ingat kepada Allah, supaya hati kita ini hudur, hati kita kepada Allah. Yang pertama kita mengerja sembahyang itu, yaitu hendaklah kita itu mafhum, yaitu belajar memahami apa yang kita baca. Memahami apa yang kita baca. Bahasa kitanya itu apa yang kita baca, artinya itu tahu kita. Artinya tahu apa yang kita baca itu. Nah, jadi yang pertama, misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam hati kita apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu memikirkan makna yang kita baca, memaham makna yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.
Nah, jadi waktu sembahyang itu montong membaca, ya kan? Nah, montong membaca, hati kita itu memaknai apa yang kita baca. Nah, itu jalan pertama supaya menghilangkan kelalaian, ghaflah, supaya menghilangkan hayalan-hayalan, pikiran-pikiran keduniaan di dalam sembahyang, supaya kada larut banan. Jadi fokus montong membaca, ya kan? Montong membaca, hati mengerti maknanya. Nah, itu mafhum karena tafhim. Nah, itu diantara Imam Al-Ghazali melajari lawan kita. Nah, ulun guru yang pertama menyarah ya. Kenapa? Ada tahu, ada paham maknanya, ada paham. Palingan ulun nang paham Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi bagus saja di rumah itu ada misalnya Quran, nang ada terjemahnya. Nah, bagus itu dihafali ya kalau. Nah, jadi waktu sembahyang itu untung membaca Fatihah, ya kan? Hati memaknai. Nah, itu insya Allah kada tapi kesana kemari pikiran, masalahnya mengingatkan itu. Ya kalau lah. Nah, itu yang pertama. Angkat tangan dah kita yang pertama. Nah, logatnya bahasa Arabnya malah dia kada hafal, ada tahu. Nah, yang itu yang kedua aja Imam Ghazali, ketika kita membaca Fatihah, hati kita membaca Fatihah juga. Jadi bilanya muntung Bismillahirrahmanirrahim, hati Bismillahirrahmanirrahim. Muntung Alhamdulillahirabbil alamin, hati Alhamdulillahirabbil alamin. Untung Ar-Rahmanirrahim, hati Ar-Rahmanirrahim. Untung Maliki Yaumiddin, hati Maliki Yaumiddin, sampai waladdallin, hati juga. Nah, itu yang kedua, ngalih ya kamu ulun. Nah, insya Allah yang kedua itu insya Allah bila jadi gamati kawan. Jadi bilanya muntung baca Fatihah, hati membaca Fatihah juga. Nah, jadi membaca Fatihah di dalam hati ini itu nang menghilangkan hayalan kita, pikiran kita. Fatihah. Jadi muntung membaca Fatihah, hati membaca Fatihah juga. Atau boleh juga di hati berdahulu, boleh juga. Di hati berdahulu jadi muntung. Nah, boleh juga. Misalnya hati Bismillahirrahmanirrahim hanya di muntung. Nah, boleh juga. Nang mana nang nyaman yang jelas dicari caranya, solusinya supaya dalam sembahyang itu jangan terlalu banyak khayalan keduniaan.
Fokus itu aja, apa nang dibaca itu nang dipikirkan. Apa nang dibaca oleh montong itu nang dibaca oleh hati. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu merasakan di dalam hati bahwa kita ini babacaan itu kada kawa. Nah ini babacaan mulai takbir, mulai doa iftitah, habis itu Fatihah, habis itu surah, kemudian bacaan-bacaan yang lain sampai kita salam, kita itu kada kawa membaca, kada kawa membaca dan kada bisa kita. Nah ini nih, mudahan kawan yang ketiga ini jangan parai bacaan, harus ada yang dipilih. Nah jadi merasakan kita ini kada kawa bacaan, kada kawa membaca, mbah jadi kawan apa? Nah aku nih kawan dibantu oleh Allah, dibantu ditolong oleh Allah. Jika kada dibantu Allah, ditolong Allah, aku nih kada kawa, aku nih lah kaula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah caranya kayak apa? Nah almarhum Abah Guru Bakri Sin Malajari kayak itu. Jadi pilihnya kita takbir Allahu Akbar, dalam hati kita apa? Alhamdulillah ya Allah pian menolong membantu ulun kawa mengangkat tangan takbir. Nah lumayan loh, Alhamdulillah ya Allah. Nah kita memuji Allah itu hakikatnya adalah zikir, hakikatnya kita ingat lawan Allah. Nah malaran Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah pian membantu ulun kawa takbir. Imbah itu kita membaca apa? Doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala sampai habis alhamdulillah ya Allah pian mengawakan ulun kawa membaca doa iftitah. Pokoknya isinya pujian aja lawan Allah. Habis itu membaca apa lagi? Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah biar menolongi ulun kawa ulun baca Fatihah sampai tuntung. Nah kayak itu tuh hatinya kayak itu terus diisi apa? Diisi kesyukuran, diisi merasa kita ini kada kawa apa-apa, merasa dibantu, merasa ditolong oleh Allah hati kita. Nah, mudah-mudahan Allah membantu kita, menolong kita. Nah, kawan yang ketiga ini, amin ya Rabbal. Nah, jadi harus ada yang kita usahai. Harus ada yang kita fokuskan dalam sembahyang itu. Munnya kada. Nah, itu. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Nah, kayak itu tuh. Jadi kena apa pulang baca surah, kena kita ruku. Alhamdulillah ya Allah pian membantu ulun, menolong ulun kawa ulun ruku, jaka kada pian bantu ulun kada kawa ya Allah. Nah, ya Allah catat terus nih berapa kali sudah kita ingat lawan Allah.
sampai salam, insya Allah banyak benar kita ingat kawan Allah. Nah lumayan ya kalau lumayan. Nah itu 3. Kemudian yang keempat, ini bagi kita yang sudah belajar tauhid, kita memakai mengamalkan nangarannya tauhidul af'al. Ini jalan supaya kita dalam sholat, dalam sembahyang ingat kawan Allah, kada ghaflah, kada lalai, supaya hadir hati kita. Kenapa? Yaitu mengamalkan tauhidul af'al, yaitu mengasahkan segala perbuatan. Hanya perbuatan Allah yang berlaku. Kalau yang ketiga itu merasa kita ini dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Jika kada dibantu Allah, jika kada ditolong Allah, kita kada kawan. Nah, yang keempat ini kita benahap sedikit. Nah, panahapnya memandang bahwa lain gawian kita, lain perbuatan kita, tetapi ini adalah kita mengasahkan satu perbuatan, yaitu hanya memandang perbuatan Allah semata. Ketika apa? Ketika di dalam sembahyang. Nah, jadi dipilih aja. Banyak menunya. Nah, amunnya kada denang rasuknya berarti bermasalah liur pian. Liur pian bermasalah. Nah, liur hati. Nah, hati. Menunya banyak, suka pilih. Ada sop, ada rawon, ada masak habang, ada masak kare, ada iwak bahampam, macam-macam menunya. Tapi meninggal kayak ini aja nah, mandam kayak itu di otak lu pikiran apa yuk? Ada kawa, ada kawa. Ada kawa beretan, Pak, kanyang lah. Kada kanyang, nikmat lah. Kada nikmat. Nah, itu. Jadinya menunya banyak. Nah, ini luar biasa Imam Ghazali. Imam Ghazali malah jari kita, ini luar biasa. Nah, dan ini bukan hanya sidin padahkan, sidin lajarakan, tapi sidin sudah memang mengamalkan thariqahnya. Caranya kayak ini ya sidin. Nah, artinya nang memadahkan ini berpengalaman. Berpengalaman, ada pengalaman ke Allah. Orang merasakan sudah menjalani. Nah, kayak itu maksudnya. Mudahan kita dapat barokah manfaat. Nah, jadi mulai takbir Allahu Akbar, lain gawian kok. Lain gawian kok lain. Perbuatan Allah. Nah, ini tak tinggi sedikit. Enam baca Fatihah pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lain aku membacanya, lain kalamku, lain kalam Allah. Kena ruku pulang Allahu Akbar. Ini perbuatan Allah. Sami Allahu liman hamidah i'tidal. Ini perbuatan pian ya Allah.
turun sujud Allahu Akbar, sujud lain perbuatan ulun ya Allah, ini perbuatan pian. Sampai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Berataan perbuatan pian ya Allah. Nah, 4 butik. Ada lagi daripada itu, ada sebuting lagi. Cuma ulun kadang madahi ulun sebuting nih. Ingin 4 tuh kin. Beluman lagi. Nah, ingin 4 tuh. Jadi mudah-mudahan minimal banan nang kawa 2. Nah, 2. Pertama merasa dibantu oleh Allah. Merasa dibantu, merasa ditolong oleh Allah. Nah, imbah itu merasakan di hati ini kadang mengakui apa yang kita gawe ini gawian kita, lain perbuatan kita, lain af'alullah, perbuatan Allah semata. Nah, itu perbuatan Allah semata. Nah, nantar akhir ini buahnya apa? Buahnya kena diikhlaskan oleh Allah. Tuhan memberi. Nah, mudah-mudahan di antara 4 itu ya kah menunya tadi caranya, mudah-mudahan kita ya Allah lah barokat orang-orang alim bahari, orang soleh ya kah. Nah, berkah Imam Ghazali, mudah-mudahan hati kita ini dibimbing, diarahkan untuk jangan tapi hayal. Gini waktu sembahyang, nah mudah-mudahan kita ini ya Allah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tadi ingat juga yang membantu, yang menolong kita itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian puasa wajib juga diisi lawan batin. Ya Allah, kada sekadar menahan makan, menahan kada makan, kada minum, kada bergaul lawan bini di siang hari. Nah, diisi juga batin kita. Nah, waktu puasa itu artinya kita kawa mulai subuh umpama sampai tergelincir matahari, tenggelam matahari. Kawa kita nih puasa, kawa menahan kekuatan kita kah? Ada lain kekuatan kita. Nah, kawa diisi di situ ya kalau ini bantuan Allah, pertolongan Allah. Nah, kawa diisi kayak itu. Kalau bang kita sanggup umpama sampai sore karena kita umpama makan, karena kita minum, karena kita bersahur. Nah, apa yang kita makan, yang kita minum itu kadang memberi bekas, kadang kawan mendatangkan kuat, kadang kawan menjadikan kekuatan, kadang nang jadi kita kawan, jadi kita kuat, itu semata-mata adalah tolong Tuhan, pertolongan Allah, bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diisi hati semacam. Ingat lawan Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah. Kemudian berzakat. Nah, wajib juga diisi batin kita. Ingat di dalam hati kita, kenapa? Bahwa harta umpama duit yang kita zakatakan itu lain ampun kita hakikatnya. Lain ampun kita, ampun Tuhan.
Nah, ampun Allah, barian Allah lawan kita, titipan Allah. Kemudian bahaji, ya kan? Nah, diisi juga batin kita, hati kita, atau umroh misalnya. Nah, itu diisi juga hati kita, batin kita. Nah, apa nang diisi? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, nang diisi itu apa? Walillah. Nah, diisi hati kita dengan niat-niat yang baik, niat-niat yang karena Allah, menuntut ridho Allah, melaksanakan perintah Allah. Nah, nang baik-baik. Jangan kada diisi. Kalau niatnya nang kada baik, apa bahaji supaya dikia orang haji. Nah, itu berarti salah. Nah, itu orang berzakat, misalnya sekali berzakat berapa triliun misalnya, atau miliaran. Kenapa jadi berzakat? Supaya dipadahkan orang akuni orang sugih. Oh, itu jangan, tidak boleh. Karena nang sugih itu Allah aja. Kita ini kada sugih. Kita ini dititipi aja. Nah, dititipi aja. Kada sugih kita ini. Nah, jadi diisi niat-niat yang baik. Berzakat, niatnya apa? Membersihkan diri. Membersihkan diri apa maksudnya? Menghilangi akuan. Nah, menghilangi akuan-akuan di dalam hati. Aku nang sugih, aku nang berduit, aku nang berharta. Oh, itu jangan. Nah, jadi penting. Oleh karena itu, ya kah, mudah-mudahan barokah kita membaca kitab ini, ya kah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang baik di dalam hati kita. Mudahan kita ini belajar kitab ini, mudah-mudahan kita berataan dikabulkan Allah. Kita hendak belajar, hendak berakhlak. Bukan hanya sekadar beribadah, ibadah yang kita gawi, tapi tujuannya yang penting adalah yaitu berakhlak. Nah, berakhlak kita. Dan lain-lain amalan yang dikerjakan dengan anggota, ya kan? Nah, apa contohnya lagi anggota nih muntung. Ini muntung nih ya juga, zohir juga ngarannya ya, kalau mengaji, baca Quran, qori, ya kalau lah. Kemudian apalagi batang tubuh nih bergerak, bawa senjata, bawa pedang, bawa tombak, bawa panah, orang jihad fisabilillah. Nah, itu. Orang mengaji, qori berarti ya kalau. Nah, itu pun mesti diisi, wajib diisi dengan batin. Nah, kada kawal sembarangan. Supaya apa? Supaya apa yang kita gawi itu bernilai di hadapan Allah. Karena apa yang kita gawi, apa yang kita perbuat, ya kan, dipertanggungjawabkan karena di hadapan Allah. Dan Allah hanya menerima amal-amal perbuatan ibadah kita nang ikhlas karena Allah. Nah, jadi nang jelasnya apa? Setiap kita beramal beribadah, setiap kita berbuat kebaikan, hendaklah ibadah batin hati kita ini diumpatakan. Nah, diumpatakan, jangan kosong. Jangan kosong. Umpama kita memberi orang, bagus ya kalau memberi orang, cuma hati kita ini, nah hati kita ini kayak apa? Menata hati nih supaya apa yang kita beriakan lawan orang ini utuhnya
bernilai sampai ke hadrah Allah, diridui oleh Allah barian kita tadi lawan orang. Nah niatnya apa? Niatnya kan apa Pak? Niatnya itu semata-mata kita ini mengantarakan aja. Hakikatnya orang itu Allah juga memberi rezekinya, cuma lewat kita. Nah, lewatnya lewat kita. Habib memberi ulun, hakikatnya Allah memberi, cuma lewat Habib. Nah kayak itu. Ulun memberi pian, rajaki pian itu ya kan ada wadah ulun, melalui ulun. Nah kayak itu. Tapi hakikatnya siapa? Allah memberi. Nah jadi kita nang bababari ini ya kan jangan merasa baik. Jangan merasa baik, jangan merasa pemurah, jangan merasa dermawan, jangan merasa baikan. Nah itu. Nah ini amal batin ngarannya. Amal batin. Amal di hati. Nah jadi mudah-mudahan kita beramal nih jalan kada duanya ya, kalau zahir lawan batin, jangan zahir aja. Apa aja Imam Junaid Al-Baghdadi? Asy-syari'atu bila haqiqah atilah. Orang nang beramal beribadah, berbuat kebaikan cuma sekadar syariat aja, zahir. Bila hakikat tanpa ada hakikat di dalam hatinya, tanpa ada amal batin, amal ibadah kebaikannya atilah, maka amal ibadah dan kebaikannya itu nilainya hampa, kosong. Nah itu kita takutkan. Mudahan Allah membantu kita mengarahkan hati kita, mengingatkan hati kita ini. Nah jadi bilanya beribadat, berbuat kebaikan, apapun yang kita lakukan hendaklah diisi dengan batin. Bilanya alim, bilanya berilmu, itu zahir. Ya kalau lah zahir ilmu. Nah batinnya bang, batinnya diisi juga. Kenapa? Nang alim ini Tuhan, nang alim itu Allah. Nah kada kita nang alim, kada kita nang pintar. Nah mengenai taat zahir ini saya tinggalkan ya sidin. Kada sidin kisahkan masalah sembahyang, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji, itu kada sidin kisahkan di dalam kitab ini. Karena apa? Karena ujar sidin pelajaran ilmu fikih itu ada masing-masing babnya kisahnya. Nah sedang di kitab ini sidin kada membahas masalah ilmu fikih, tapi sidin membahas masalah ilmu tasawuf, masalah ilmu akhlak. Nah cuma ujar sidin kalau para kita pelajar nih masih berhajat ingin mengetahui masalah ilmu fikih itu, nah silahkan Sidin untuk kembali membuka belajar masalah ilmu fikih yang dikarang oleh Sidin juga, yaitu ngaran kitabnya Mabadi Ilmu Fikih. Nah silahkan jadi Sidin ke situ. Atau pasal-pasal dalam pelajaran ilmu tasawuf yang ditinggalkan karena mengambil keringkasan. Oleh karena itu tidak dicukupkan bagi orang awam, bagi orang biasa dengan dibaca sendiri. Jadi kada kawa nukar kitabnya di pasar, di toko kitab nukar baca sorongan, memaham sorongan.
Itu jangan. Mesti berguru kita. Kenapa? Man lam yakun lahu syaikhan fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa ada berisi guru, maka syaitanlah gurunya. Ini memaham serongan lawan nafsunya. Oleh karena itu tidak dicukupkan bagi orang awam dengan dibaca sendiri. Pelajarilah kepada guru-guru yang mengerti agar dapat dipahami dan dapat pula diamalkan menurut apa yang semestinya. Kemudian bahagian kedua, maksiat zahir. Nah ini. Jadi taat ada dua, ada taat zahir, ada taat batin. Nah, kemudian ada maksiat itu, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Insyaallah ya kan kita lanjutkan kepada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini, ilmu yang kita baca, ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya lawan kita berataan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membantu kita, menolong kita, memberi petunjuk hidayah kita kepada jalan yang baik, kepada jalan yang diridhoinya, jalan untuk senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang kebaikan Allah, memandang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hilangkan di dalam hati kita ini nang katujuh membangga-banggakan lawan diri kita, menimbul-nimbulkan kebaikan-kebaikan kita sehingga kita lalai daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang beriman, orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, muslimin muslimat berataan, baik yang masih hidup dan sudah mendahului kita, terkhusus mereka-mereka yang sudah berjuang untuk masjid ini dari dulu, sekarang dan akan datang. Mudah-mudahan berataan kita berataan mati beriman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa bi'atan bil jasadin wa jalan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan dal maghfiratan ba'da al maut wa mahwina ala sa'aratil maut wa najata minan nar min al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minkum.